Oke guys, kayak mau berangkat sekolah hari ini. Udah berapa hari sakit cacar air. Dia baru bisa sekolah lagi ya guys. Ntar ke Kemarin aku cacar aku udah 4 hari. udah sembuh deh. Siapa yang sembuhkan Ren? Tuhan Yesus. Oh nggak tahu. Saya nggak tahu Ren. Ada pertanyaan tentang Tuhan Yesus Ren? Iya. Tanyalah deh. Mana pertanyaanmu tentang Tuhan Yesus? Kayak mana orang hukum Taurat dihukum? Maksudnya? Kayak mana orang itu kan udah melanggar peraturan orang hukum Taurat. Kayak mana dengan cara kayak manain hukumannya? Nah, Siapa yang menghukum dia? yang menghukum dia perbuatannya karena dia tidak mampu melakukan hukum Taurat. Ibu, udah mulai sekolah dia. Jadi kan, hukum Taurat ini kan berbentuk hukum, ya Ren. Jadi sementara hukum Taurat ini kan nggak boleh dilanggar karena dia berbentuk hukum. Kalau kau taat dan setia, mampu melakukan hukum Taurat, maka kau diberkati dek. Tapi kalau misalnya Karen melanggar hukum Taurat, Maksudku, siapa yang hukum yang itu? yang menghukum orang yang hidup dalam hukum Taurat itu ya hukum yang tertulis itu. Kalau dia gagal melakukan hukum Taurat, maka bagiannya adalah kutuk. Tapi kalau dia berhasil melakukan hukum Taurat, maka bagiannya adalah berkat Tuhan. Jadi yang menghukum bukan Tuhan, tapi perbuatannya terhadap hukum Taurat. Ngerti nggak Ren? Nah gitu loh. Makanya tidak ada satupun orang yang mampu hidup di bawah hukum Taurat. Ya kan dek? Karena manusia tidak mampu hidup di bawah hukum Taurat. Sebabnya Tuhan Yesus harus datang ke bumi ini. Ya harus lahir di kandang domba ya sebagai Tuhan dan juru selamat, dan harus mati di kayu salib untuk menggenapi semua peraturan, aturan dan ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat karena ketidakmampuan kita melakukan hukum Taurat tersebut. Maka dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, maka semua hukum yang ada di hukum Taurat ditimpakan kepadanya. Nah, sekarang kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat deh, tapi hidup di bawah kasih karunia. Sehingga tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi pendakwaan terhadap kita. Yang ada adalah dimerdekakan dalam Kristus Yesus. Kan Ren? Mengerti deh? Nanti Tahu kan hukum Taurat itu apa kan Ren? Jadi sekarang Karen hidup di bawah Taurat atau di bawah kasih karunia Ren? jadi kalau misalnya guru kami selalu minta guru agama kami selalu bilang bikin dulu latihan kalian berdoa apa tuh, berdoa tentang hukum Taurat gitu. Yang mana lah tahu aku. Ya, karena gurunya mengajar sesuai dengan kurikulum. Yang paling penting Karen hidup di bawah kasih karunia, bukan hidup di bawah Taurat. Semua pelajaran boleh kita pelajari. Kalau mengenai iman tergantung kepada kita masing-masing. Keren dek? Oh, keren, kita udah mau sampai di sekolahnya dek. Ini anakku udah mau sampai